Hey guys, welcome to my podcast. Nah, terus setelah aku dapat instruksi dari front office-nya, akhirnya aku ikutin dan cari gedungnya. Terus alhamdulillah dapat ruangannya gitu. Nah, setelah masuk, akhirnya diskusinya dimulai dan di sana ternyata yang nontonin seminar itu nggak hanya aku, tapi ada beberapa orang juga, termasuk profesor aku sama salah satu profesor dari salah satu universitas terkenal di Jepang gitu. Kita semua itu satu topik riset yang sama, jadinya kita dikumpulin di seminar itu gitu. Itu pengalaman pertama aku sih untuk ikut seminar orang Jepang di Jepang gitu. Jadi itu menyenangkan sekali dan pengalaman yang baru banget buat aku ikut seminar di sana. Nah, setelah seminar itu selesai, itu kira-kira kan pagi-pagi ya mulainya, kira-kira jam 9-an, terus selesai jam 11-an kalau nggak salah. Nah, habis itu aku kembali lagi ke ruangan kerja aku. Di sana aku masih belum ngapa-ngapain sih, masih kayak nunggu instruksi dari profesor aku, dan ternyata profesor aku ngirim email lagi ke aku. Jadi semuanya tuh di sana percakapannya itu melalui email gitu. Pada saat itu sebenarnya aku belum terlalu aware untuk ngecek email ya, nggak tahu sih, pada saat aku S1 sampai S2 sebelum aku ke Jepang, aku tuh jarang banget ngecek email karena apa-apa WhatsApp, apa-apa Line gitu ya. Ternyata pas aku di Jepang itu aku mulai sadar bahwa email itu ternyata penting ya, bahkan di dunia yang profesional tuh email tuh penting ya ternyata ya gitu ya. Dari situ aku baru sadar bahwa kalau misalnya mau berhubungan atau kita mau ngirim pesan secara formal, secara profesional tuh ternyata bisa lewat email gitu. Nah, akhirnya pada saat siang itu profesor aku ngirim aku email untuk ngajak makan siang sama semua orang yang tadi ada ikut di seminar gitu. Nah, akhirnya sekitar jam makan siang jam 12 itu, sebelum jam 12 kita berangkat ke salah satu station yang sebelumnya udah aku sebut, yaitu Chopo Station. Jadi di sana ada banyak restoran gitu, banyak bisa dibilang gedung-gedung yang isinya sebenarnya itu kayak mall ya, cuman bukan mall yang bukan mall besar, tapi mall kecil, cuman bertingkatnya lumayan tinggi sih. Dan di sana ada supermarket, ada juga toko-toko baju gitu, sama di bagian atas ada restoran. Nah, kesana itu kita semua itu pakai naik bis Keio namanya, Keio Pass. Itu tuh bis yang aku pakai juga ketika aku datang ke si tempat magang aku ini. Dan pada saat itu aku masih belum punya kartu untuk naik bisnya itu, karena aku nggak tahu tuh aku mesennya di mana gitu ya. Aku biasanya setahu aku kalau di Singapura itu mesennya di Lawson gitu ya, semacam supermarket gitu di bandara. Pernah aku mesennya tuh di Lawson gitu. Pas aku kesana ternyata nggak bisa. Pas aku di Jepang itu aku mau pesen si kartu buat bis itu ke Lawson tuh, dia bilang di sini nggak bisa katanya gitu. Ya udah, akhirnya aku pakai cash aja kan. Nah, terus pas aku berangkat ke Chofu Station ini sama teman-teman yang lain, orang-orang pada bingung kenapa aku bayar pakai cash. Mungkin karena nggak biasa kali ya bayar pakai cash gitu ketika naik bis, naik transportasi itu kayaknya agak aneh gitu. Akhirnya nanti mungkin aku akan cerita gimana sih caranya aku bikin si kartu untuk transportasi itu di podcast yang selanjutnya ya teman-teman ya, insya Allah. Nah, akhirnya aku pada saat itu malah dibayarin sama profesor aku. Jadi profesor aku ini tuh baik banget sih, bener-bener kayak baik banget ya pokoknya. Baik banget baiknya tuh baik banget ya pokoknya. Padahal kan sebenarnya aku udah dikasih dana dari institusi itu. Selama aku hidup di sana aku udah di cover gitu, tapi profesor aku ini pokoknya setiap aku ada acara atau aku ada di sana terus ada profesor aku di sana, pasti aku tuh dibayarin gitu. Baik banget sih, nggak ngerti aku. Nah, terus akhirnya aku juga dijelasin sama profesor aku
kalau misalnya pintunya kebuka di depan berarti gini, kalau pintunya kebuka di tengah berarti gini, pokoknya gitu. Diajarin cara bayar sama cara masuk dan keluar si bis itu gitu. Nah terus akhirnya sampainya aku di Chofu Station, kita langsung masuk ke salah satu mall di sana. Dan jadi mall di sana itu sebenarnya cukup unik ya, karena dia tuh merangkap juga sama si stasiun bawah tanah keretanya, kereta Keio Line, si kereta Keio itu. Jadi ada kereta, ada bus. Si Keio itu nama apa ya? Nama bisnya sama nama kereta itu namanya Keio. Nah, di sana itu di bagian atas itu ada mall itu, dan kita masuk ke sana. Terus ternyata kita makan di salah satu restoran sushi. Pada saat itu aku lupa ya, karena nggak kepikiran aja sih kalau sushi itu, apalagi di Jepang gitu kan sushinya mentah ya. Nah aku sebelumnya di Indonesia belum pernah makan sushi yang mentah sih, jadinya nggak kepikiran ketika teman-teman yang lain udah agree untuk makan sushi, aku nggak kepikiran bahwa sushi itu mentah gitu. Akhirnya pas belum masuk, karena di sana itu ternyata ini ya, orang Jepang tuh sangat-sangat disiplin. Jadi ketika jamnya makan siang mereka tuh makan semua gitu. Jadi nggak ada yang telat makan, nggak ada yang duluan makan juga. Jadi pokoknya tepat waktu. Setiap misalnya jam makan siang jam 12, mereka tuh semua berhenti kerja terus makan gitu. Makanya pas datang ke sana tuh kita ngantri banget karena semua orang makan gitu. Ngantri banget gitu. Akhirnya sambil nunggu ngantri itu aku baru sadar bahwa oh my god, kayaknya aku nggak bisa makan nih, karena sushinya di sini pasti mentah, nggak mungkin nggak mentah gitu kan. Nah akhirnya aku tanya ke profesor aku, dan aku bilang bahwa aku nggak biasa makan mentah gitu, dan nggak tahu juga apakah bisa makan mentah apa enggak. Terus profesor aku juga kaget dan baru inget gitu, oh iya juga ya katanya. Terus akhirnya aku bilang kira-kira bisa nggak ya kayak di marinate gitu supaya nggak terlalu mentah gitu. Terus akhirnya oh ya bisa katanya. Jadi akhirnya pas pesan itu aku sendiri yang setengah matang gitulah, si lauk itu setengah matang, si ikannya itu setengah matang gitu, yang lain tuh pada mentah semua. Terus profesor aku nanya, kamu mau coba nggak yang mentah ini, katanya, masa ke Jepang nggak nyoba yang mentah? Terus aku nggak mau gitu, karena nggak tahu ya, nggak kebayang aja rasanya kayak apa gitu. Akhirnya enggak, prof aku bilang gitu kan, oh ya udah katanya. Nah terus pas giliran kita udah dapat masuk ke tempatnya, dan di sana itu ternyata si restorannya tuh cukup canggih sih. Mungkin aku nggak tahu sih, mungkin di berbagai restoran sushi udah kayak gini semua apa enggak ya, kurang tahu karena aku belum pernah makan sushi juga sebelumnya. Nah terus pas aku lihat di sana, biasanya kan kalau di Indonesia kalau kita pesen itu ada pelayannya ya yang ngasihin makanan ke kita atau yang nanyain kita mau pesen apa gitu. Kalau di sana itu ketika aku ke restoran sushi itu ternyata semuanya udah hampir automatically sama robot gitu, sama mesin. Jadi pas kita duduk di kursi, setiap tablenya itu dia punya tab. Setiap meja dan kursi tempat kita duduk itu ada tablet yang fungsinya untuk kita mau mesen apa aja tuh tinggal klik di sana gitu. Dan di samping tempat duduk kita itu ada rel kereta gitu, bukan rel kereta, rel tempat mesin pengantar makanan itu berada gitu. Jadi si pengantar makanan itu pakai semacam mesin berbentuk perahu gitu kalau yang aku di sana tuh. Jadi makanannya ditaruh di si mesin itu untuk dianterin pakai lewat rel yang ada di setiap meja dan kursi di sana. Nah itu menurut aku sangat canggih ya, jadinya lebih efektif aja sih pengantarannya gitu, dan lebih terstruktur juga. Terus ketika misalnya kita udah mesen nih, ketika mesen itu kita kan nunggu si mesin itu datang ke meja kita. Nah pas sudah dia datang itu biasanya nggak ada suaranya setahu aku ya, tapi cuman set gitu, dia datang aja gitu, tapi dia nggak ngasih tahu kalau itu udah datang. Nah untuk membuat apa ya, kita sadar bahwa dia udah datang, biasanya ada lampu nyala gitu
tandanya bahwa ini makanannya udah nyampe gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak ngambil makanannya, itu mesin akan diem di situ aja gitu. Jadi kita pasti akan aware gitu kan, suatu waktu kita akan aware makanannya datang apa belum. Nah ketika kita ambil makanannya, baru si mesin ini gerak lagi ke tempat asalnya gitu. Jadi kayak ada sensor apa ya, sensor berat kali ya, nggak tahu sih. Pokoknya dia ketika udah diambil baru dia pergi gitu. Jadinya itu memastikan bahwa makanannya tuh udah diambil sama customernya. Menurut aku ini alat dan mekanisme yang bagus banget sih, keren sih, kayak nggak pernah sebelumnya kayak aku amazed aja pas lihat di sana gitu. Nah akhirnya setelah aku pesan makanan, aku waktu itu pesan beberapa sushi, salah satunya itu yang belut pada saat itu, karena aku nggak punya referensi ya makan sushi apa aja, jadinya aku ya yang standar aja gitu. Sedangkan yang teman-teman yang lain dan profesor aku itu makannya tuh macam-macam. Aku sih nggak tahu ya, karena nggak ada bayangan juga sih mau makan apa. Terus aku agak apa ya, melihatnya tuh agak berbeda ketika ternyata teman-teman di sana itu makannya tuh lumayan banyak ya. Apa aku yang dikit ya? Soalnya mereka itu bisa sampai berpiring-piring gitu sih makan sushinya. Kalau aku kayaknya nggak terlalu banyak gitu, tapi kalau jadi ketika makanan yang satu udah datang terus udah habis pesan lagi, datang habis pesan lagi, itu tuh ada beberapa kali gitu. Aku kayak wow. Terus pas profesor aku nanya, Mutia kamu apa lagi? Aku bilang udah gitu kan, aku udah bilang udah cukup kenyang gitu. Terus katanya masa cuma gitu doang kenyang, katanya. Iya, soalnya aku juga bilang sebenarnya kan aku punya penyakit mah. Jadi aku tuh, kalau yang teman-teman yang punya penyakit mah mungkin tahu ya, kalau makannya itu kita nggak banyak-banyak tapi sering gitu ya, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Nah akhirnya aku bilang kayak gitu. Terus ya udah, sambil nunggu teman-teman yang lain makan, aku ya ngeliatin kanan kiri atau minum gitu. Dan aku lupa juga ketika si sushinya itu kan biasanya ada wasabinya ya, ada secara otomatis ada wasabi. Aku nggak tahu sih apakah semua sushi itu di piringnya tuh langsung ada wasabi apa enggak, tapi yang pas aku beli itu ada wasabinya. Terus aku kan tanya ya, pokoknya setiap aku makan tuh aku tanya ini tuh apa, ini apa, soalnya kan nggak tahu ya apakah di sana ada alkoholnya, apakah di sana ada yang ya makanan-makanan yang gak halal gitu. Jadinya aku selalu make sure ke profesor aku apakah makanan ini tuh makanannya apa aja gitu. Nah terus pas aku tanya ini, oh ternyata di sini ada daging ini itu bla 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 bla, dan ada wasabi gitu kan. Nah karena aku belum pernah makan sushi, aku cuma tahu sih wasabi itu pedas, tapi nggak tahu sepedas apa kan. Akhirnya udah aku makan aja. Pas aku makan itu menurut aku tuh pedas banget ya, pedasnya tuh pedas banget sampai kayak aku bilang ke profesornya, kayaknya aku nggak kuat deh kalau makan sushi makan wasabi lagi gitu. Terus kata profesor aku kayak, oh emang itu pedas ya, katanya. Iya, aku bilang kan itu pedas, dalam hati itu pedas banget gitu. Pedas banget. Terus kata profesor aku, oh kamu kayaknya masih terkategori anak kecil deh kayaknya kalau nggak bisa makan wasabi gitu. Jadi pada saat itu aku ya itu first try-nya aku untuk nyobain wasabi ya. Sebelumnya aku nggak pernah sih makan wasabi karena aku nggak pernah makan sushi kan. Nah jadinya dari situ aku mulai sedikit aware lagi kalau misalnya aku beli makanan, aku akan make sure di sana ada wasabinya apa enggak gitu. Nah terus